Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Martanti, AUG dari Jambi. Pada kesempatan saat ini saya akan coba berbagi pengetahuan dengan sahabat semuanya tentang manfaat emas. Sebelumnya, saya juga selalu mendoakan semoga sahabat-sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua, fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, yang pertama adalah banyak yang mendadak miskin karena terjadi resesi ekonomi. Yang kedua, sangat mudah menjual emas ketika mendadak ada kebutuhan mendesak. Ketiga, gaji kita naik tapi kebutuhan tidak terasa tercukupi. Yang keempat, salah dalam menetapkan harga saat menjual aset. Dan yang kelima, aset kita tidak meningkat, bahkan menurun. Oleh karena itu, kita hendaknya bijak dalam mengelola harta kita dengan cara menabung emas sehingga aset yang sudah kita jaga bisa terhindar dari inflasi. Oh ya, sahabat semuanya, pengen tahu enggak apa manfaat emas bagi kehidupan kita? Manfaat emas bagi kehidupan kita sebenarnya banyak ya, ada 14 macam. Ada 14 macam manfaat emas dalam kehidupan kita. Yang pertama, safe haven, artinya emas bisa menyimpan harta kekayaan yang kita miliki. Yang kedua, harga emas cenderung naik. Yang ketiga, zero inflation. Yang keempat, emas merupakan tabungan atau aset yang terbaik. Yang kelima, emas sebagai hakim yang adil. Yang keenam, keberkahan emas. Yang ketujuh, hukum perdata emas. Yang kedelapan, multiple use. Yang ke-9, bisa diwariskan. Yang ke-10, bisa mengontrol sifat konsumtif kita. Ke-11, pinjaman cerdas. Ke-12, bisa terjauhi kita dari riba. Yang ke-13, wakaf produktif. Dan yang terakhir, universal currency. Pada kesempatan saat ini, saya akan berbagi pengalaman tentang manfaat emas. Yang pertama, sebagai safe haven. Emas bisa sebagai pengaman harta kita karena kita sudah kerja keras mencari rupiah demi rupiah agar kita bisa menjadikannya untuk menggapai impian kita. Jadi emas di sini artinya sebagai safe haven itu adalah untuk sebagai aset investasi yang mempunyai tingkat risiko rendah ketika perekonomian kita berada dalam kondisi global yang tidak menentu atau ada gejala geopolitik. Manfaat emas sebagai safe haven. Contohnya ya, ketika tahun 1990 kita memiliki uang sebanyak 50 juta rupiah. Saat itu harga emas adalah 23.000 per gram. Jadi kalau uang kita belikan emas akan mendapatkan 2.174 gram. Saat itu harga premium per liternya cuma 550. Sehingga ketika uang itu kita belikan premium akan mendapatkan 90.909 liter. Beda halnya ketika tahun 1998 harga emas mengalami kenaikan karena terjadi reformasi saat itu. Harga emas mendadak naik 250.000 per gram. Emas kita tetap ya 2.174 gram. Ketika belikan premium, kita akan mendapatkan 452.899 liter. Karena saat itu harga premium adalah 1.200 per liter. Sedangkan sekarang, pada tahun 2020, ketika kita memiliki emas 2.174 gram, kita bisa belikan premium sebanyak 353.893 liter. Jadi uang kita yang kita jadikan emas itu akan memiliki nilai tetap aman. Jadi menyimpan, mengamankan aset kita. Jadi penting bagi kita bahwa kita hendaknya menyimpan emas agar apa yang terjadi perubahan di masa yang akan datang, nilai harta kita itu akan tetap terjaga, bahkan akan cenderung naik. Manfaat emas yang kedua yaitu adalah sebagai multiple use ya. Sesuatu yang mudah digunakan ya. Satu emas bisa digunakan untuk berkali-kali fungsi.
Misalnya kita memiliki emas dengan harapan yang pertama kita bisa memiliki rumah idaman. Yang kedua, kita bisa memiliki kendaraan. Yang ketiga, kita bisa beribadah ke Baitullah untuk menyempurnakan rukun Islam. Yang keempat, kita bisa untuk membiayai pendidikan anak kita. Itu fungsi-fungsi emas bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menggapai impian kita. Selain itu, manfaat emas sebagai multiple use bisa kita gunakan, kita nggak menjual emas kita, tapi kita akan menggadaikan emas kita. Jadi misalnya, kebetulan di Ewak Gold ini juga ada Ewak Club gitu ya, itu adalah untuk menggadaikan emas kita. Jadi ketika kita misalnya berkeinginan memiliki sebuah mobil, dan uang kita nggak cukup, kita nggak mau terlibat dalam urusan riba. Emas yang kita miliki, kita hendaknya kita gadaikan ke Ewak Club, kita bisa mendapatkan uang dari Ewak Club sebesar 90% dari harga emas kita. Jadi emas kita nggak kita jual, cuman kita juga bisa mendapatkan uang cash. Sehingga kalau misalkan kita mempunyai impian ingin membeli mobil, kita bisa membeli mobil dari emas yang kita gadaikan tadi. Sahabat-sahabat semua, kalau sahabat pengen tahu tentang Ewak Club dengan gadai konvensional, baiklah akan saya berikan penjelasan sedikit tentang Ewak Club ya. Di Ewak Club biaya adminnya itu hanya sebesar Rp20.000. Kalau di gadai konvensional itu biasanya sekitar 15.000 sampai 40.000. Di Ewak Club taksiran gadainya sekitar 90% kali harga buyback. Misalnya, harga buyback untuk 5 gram per hari ini misalnya 4.850.000. Berarti harga kisarannya kita mendapatkan 90% dari harga baik itu. Sedangkan untuk gadai konvensional itu biasanya sekitar 85% kali harga emas. Untuk selanjutnya biaya titip. Biaya titip di Ewak Club itu akan lebih murah. Nggak pakai bunga. Sedangkan di gadai konvensional itu biasanya pakai bunga riba. Terus di Ewak Club bunganya itu tidak ada denda dan juga tidak ada bunga. Tapi kalau di gadai konvensional bunganya 0,75% per 15 hari. Untuk tenornya sekitar 4 bulan, berarti 4 bulan sama dengan 6%. Sahabat-sahabat semua, untuk gadai di Ewak Club ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, syariah. Yang kedua, mudah. Yang ketiga, taksirannya lebih tinggi. Yang keempat, biaya titip lebih rendah. Dan yang kelima, keuntungan kembali nanti akan pada anggota, yaitu sisa hasil usaha. Kata Mr. Gold, satu emas itu bisa dipakai untuk membiayai berbagai macam kebutuhan Anda asal tahu ilmunya. Maka terus tambahkan simpanan emas Anda agar semakin kuat daya beli Anda dan keluarga. Manfaat emas yang ketiga adalah harga cenderung naik. Sebagai contoh, di tahun 1990, harga emas berkisar 23.000 per gram. Di tahun 1998, ketika terjadi krisis moneter, harga emas mengalami kenaikan yang signifikan. Di awal tahun, per gramnya hanya sekitar Rp140.000. Tapi ketika masa reformasi, harga emas mengalami kenaikan, yakni sekitar Rp250.000 per gram. Untuk selanjutnya, ketika tahun 2019 kemarin, per gram emas sudah mencapai Rp750.000 per gram. Sedangkan pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini, harga per gram emas itu mencapai Rp1.050.000. Manfaat emas yang keempat adalah zero inflation. Artinya, daya beli emas terhadap suatu barang adalah tetap, bahkan menguat. Kita ingat ya, ketika kita memiliki uang Rp100.000 di tahun 2000, kita pergi ke supermarket. Kita sudah mendapatkan satu keranjang penuh yang berisi barang kebutuhan kita sehari-hari.
Tapi ketika tahun 2008 kita pergi ke supermarket dengan membawa uang Rp100.000, kita hanya mendapatkan beberapa bahan kebutuhan pokok. Selanjutnya di tahun 2016 ketika kita membawa uang Rp100.000 ke supermarket, kita hanya bisa membeli 3 atau 4 macam kebutuhan pokok. Apa sih sebenarnya inflasi itu? Inflasi itu artinya adalah pencurian uang Anda secara legal, atau istilahnya jumlah uang yang Anda miliki itu tidak berkurang, namun kemampuan belinya yang berkurang. Atau juga semua kerja keras kita dengan entengnya bisa diambil alih oleh orang lain yang bermain di balik sistem ekonomi dunia. Manfaat emas sebagai zero inflation ya, berdasarkan tabel data inflasi tahun 2010 sampai 2020, tahun 2010 inflasi kita kenaikannya sekitar 5,13%. Di tahun 2011 naik menjadi 5,38%. Di tahun 2012 naik menjadi 4,28%. Di tahun 2014 sudah naik lagi menjadi 6,42%. Di tahun 2015 inflasi kita 6,38%. Di tahun 2016 inflasi kita 3,53%. Di tahun 2017 turun lagi menjadi 3,81%. Di tahun 2018 3,20%. Tahun 2019 3,03%. Tahun 2020 2,43%. Contoh lain ya, emas sebagai zero inflation. Yang pertama ketika kita coba melihat data tabel konvensi ONH dengan harga emas ya. Tahun 2005 besaran ONH, ongkos naik haji kita Rp23.500.000. Waktu itu rata-rata per gram emas harganya Rp135.000. Jadi ketika dikonversikan ke gram emas itu sekitar 174 gram. Jadi pada tahun 2005 ketika kita memiliki 174 gram emas, kita baru bisa melaksanakan bayar ONH. Tahun 2006 ONH Rp26.500. Harga emas rata-rata Rp175.000. Ketika kita konversikan ke gram emas, saat itu hanya perlu 151 gram. Untuk selanjutnya tahun 2007 besaran ONH 27 juta, rata-rata gram emas 195.000. Kalau dikonversikan ke gram emas mendapat 138. Tahun 2008 harga ONH 32 juta. Kalau kita konversikan dengan emas yang saat itu Rp270.000, jadi kita perlu 119 gram emas. Untuk selanjutnya tahun 2010 besar ONH adalah 31 juta. Harga emas saat itu adalah 350.000. Sedangkan sekarang di tahun 2020 harga emas sudah mencapai 1.050.000 per gram. Jadi ketika tahun 2005 kita bisa memiliki emas 174 gram untuk ongkos naik haji untuk sendiri. Sekarang ketika kita memiliki emas sebanyak 174 gram di tahun 2020 ini, kita bisa menggunakan emas itu untuk memberangkatkan haji sebanyak 5 orang. Wow, mantap bukan? Ini kan dari Mr. Gold ya lah. Wasilah emas membuat Anda tetap kaya dan lebih kaya. Semakin lama menunda artinya kita tidak serius mempersiapkan masa depan keluarga kita. Manfaat emas yang kelima adalah emas sebagai tabungan atau aset terbaik. Telah kita pelajari tadi bahwa emas juga sebagai zero inflation. Jadi ketika emas kita jadikan sebagai tabungan atau aset terbaik kita, maka kita bisa menggapai impian kita dengan emas. Contoh, biaya pendidikan anak 10 tahun yang akan datang akan lebih tinggi dari harga hari ini. Jadi ketika kita menabung emas untuk biaya pendidikan anak, nanti insya Allah pendidikan anak kita akan terfasilitasi dengan baik. Yang kedua, misalnya kita merencanakan untuk beribadah haji. Kita mulai menabung emas dari sekarang. Insya Allah nanti 5 tahun ke depan impian kita akan segera terwujud.
Yang ketiga, kita ingin memiliki rumah sendiri. Kalau sekarang dana kita belum cukup untuk membuat rumah, maka dengan kita menabung emas secara rutin, insya Allah impian kita memiliki rumah akan segera tercapai. Sebagai ilustrasi, ketika tahun 1990 kita memiliki dana 25 juta. Misalnya saat itu kita belikan emas, kita akan mendapatkan 1 kilogram emas. Tapi bedanya ketika di tahun 1990 kita memiliki 25 juta rupiah, itu kita belikan asuransi pendidikan, nanti akan mendapatkan hasil yang berbeda. Contoh, di tahun 2012 aset kita yang 1 kilogram emas tadi nilainya akan tetap meningkat. Ya, karena harga emas semakin lama semakin naik. Contohnya, di tahun 2012 emas 1 kilo tadi sudah bernilai menjadi 550 juta rupiah. Di tahun 2020 ketika kita memiliki 1 kilo emas, wow, berapa nilainya kalau dikuruskan ke dalam rupiah? Hampir 1 miliar. Jadi ketika di tahun 1990 tadi memiliki 1 kilogram emas, kalau sekarang untuk biaya pendidikan anak itu lebih dari cukup. Tetapi bandingkan ketika kita di tahun 1990 beli asuransi pendidikan tadi, dimasukkan ke premi pendidikan dari uang 25 juta tadi, mungkin ada kenaikan, tapi kenaikannya tidak signifikan. Sekitar 250 jutaan. Nah, dibandingkan dengan kalau dikonversikan ke dalam emas hampir 1 miliar. Masihkah Anda ragu untuk menabung emas? Manfaat emas yang keenam adalah sebagai hakim yang adil. Ya, contohnya jika kita menggunakan emas untuk mengukur keuntungan, kenaikan haji harga di masa depan, dan lain-lain sangat mudah dibandingkan dengan menggunakan uang. Atau juga bisa mengukur kenaikan gaji kita dengan harga barang, ataupun juga mengukur kenaikan gaji, mengukur kenaikan properti, itu akan lebih mudah dengan menggunakan emas. Misalnya di tahun 2020 sekarang ini kita memiliki anak yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi sekitar tahun 2025, jadi 5 tahun yang akan datang. Kita mempersiapkan biayanya, mempersiapkan dananya. Kalau bisa dananya itu kita konversikan ke dalam emas. Kenapa? Agar dana kita itu bisa terlindungi, tidak tergerus dari inflasi. Misalnya contoh ya, biasa masuk kuliah untuk tahun 2020 sekitar 25 juta. Kemungkinan tahun 2025 nanti biaya masuk kuliah sudah lebih dari itu. Katakan 35 juta. Nah, kalau kita sekarang menabung emas, ketika 5 tahun yang akan datang, nilai uang kita, karena kita melalui emas, insya Allah akan tetap terjaga. Manfaat emas sebagai hakim yang adil untuk mengukur kenaikan gaji vs barang dengan vs harga emas. Di tahun 2019 gaji kita 10 juta rupiah. Harga emas rata-rata 775.000 per gram. Jadi kita bisa memiliki 13 gram emas. Sedangkan ketika ada inflasi tahun 2019 sebesar 3,03 gram, harga daging naik menjadi 4,5%, emas kita akan berkurang 2 gram. Jadi ketika gaji kita tahun 2020 naik 5% menjadi 10.500.000 rupiah, tapi ketika saat ini harga emas sudah mencapai 1 juta per gram, kita hanya punya 11 gram. Nah, berarti sudah berkurang 2 gram ya. Ketika tahun 2019 tadi kita bisa memiliki 13 gram, sekarang tahun 2020 kita hanya bisa membeli dengan 11 gram. Jadi sudah berkurang 2 gram. Jadi kesimpulannya, dengan kenaikan gaji Anda tidak menambah kesejahteraan Anda. Jadi berapa persen kenaikan yang setara? Yang setara, mengukur kenaikan gaji dengan barang dan emas. Gaji tahun 2020 sebesar 15 juta rupiah. Harga emas tahun 2019 adalah 775.000 per gram. Tahun 2020 1 juta per gram. Berarti sekitar 29%. Berarti gaji tahun 2021 seharusnya naik sebesar 29%.
atau sekitar Rp19.350.000. Nih, manfaat emas sebagai hakim yang adil juga. Contohnya, berapa gaji guru pada zaman Umar bin Khattab? Harga seekor kambing 1 dinar. Harga seekor ayam 1 dirham. Catatan sejarah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gaji guru di Madinah 4 dinar per bulan. Wow, Masya Allah. Mari kita hitung menggunakan harga emas saat ini. Pada bulan September 2020, 1 gramnya sudah mencapai Rp1.029.000. Berarti 4 kali 4,25 gram sama dengan 17 gram kali Rp1.029.000. Jadi sekitar Rp17.493. Jadi gaji guru kalau dibayar dengan emas, apakah menjadi guru sejahtera? Wow, subhanallah, sejahtera sekali ya tentunya sahabat-sahabat. Kesimpulannya, gaji hari ini dibanding dulu hanya terlihat besar, padahal kita semakin berkurang kesejahteraannya. Maka, mulai dari saat ini hendaknya kita menyimpan harta kita dengan emas. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, jadi tadi kita sudah berbagi manfaat emas ya. Kesimpulannya, yang pertama, emas sebagai safe haven. Yang kedua, emas adalah sebagai multiple use. Yang ketiga, harga cenderung naik. Yang keempat, sebagai zero inflation. Yang kelima, emas merupakan tabungan atau aset kita terbaik. Dan yang keenam, emas sebagai hakim yang adil. Itu beberapa manfaat emas yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya, untuk manfaat emas yang akan datang, akan kita pelajari di lain waktu. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat-sahabat semua manfaat emas yang kita pelajari pada sesi kali ini. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita jumpa lagi di lain waktu. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.